Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dosen dan teman-teman yang berbahagia, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena dengan perkenannya lah semata kita semua dapat berkumpul di tempat ini dalam kegiatan presentase makalah. Sholawat serta salam kita haturkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga rahmat bercucuran kepada beliau, keluarga, sahabat, dan selebihnya kepada kita selaku umat pengikutnya. Perkenalkan, nama saya Nova Ferawati yang bertugas sebagai moderator dalam diskusi materi ilmu pengetahuan natural dan sosial sains dalam pandangan Islam. Adapun anggota kelompok saya adalah Bunda Marina Dawam, Bunda Kristianingrum, dan Bunda Sri Abdi Utami. Baiklah, langsung saja kita masuk dalam acara pembukaan. Sebelum itu, marilah kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, kita masuk acara berikut, yaitu pemaparan materi yang akan disampaikan oleh Bunda Sri Abdi Utami. Kepada Bunda, saya persilahkan. Terima kasih saya ucapkan kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk membacakan makalah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sri Abdi Utami Sumari. Saya akan memaparkan makalah dengan berjudul Ilmu Pengetahuan Natural dan Sosial Sains dalam Pandangan Islam. Islam adalah agama yang rasional. Mempergunakan akal adalah salah satu dari dasar-dasar Islam. Akal adalah anugerah yang diberikan Allah SWT yang mempunyai kemampuan untuk berpikir, memahami, merenungkan, dan memutuskan. Sedangkan wahyu adalah firman Allah kepada orang yang menjadi pilihannya, yaitu Nabi dan Rasul, untuk diteruntukkan kepada umat manusia sebagai pegangan dan panduan hidupnya, agar dalam perjalanan hidupnya senantiasa pada jalur yang benar. Akal dan wahyu mempunyai peran yang sangat penting dalam perjalanan hidup manusia. Keduanya merupakan sumber utama dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Al-Quran sebagai sumber pengetahuan, sumber ilmu ada dua, yaitu sumber kauliyah dan sumber kauniyah. Sumber kauliyah merupakan pengetahuan hakiki yang dibawa oleh Al-Quran dengan kapasitasnya sebagai pedoman hidup manusia. Sumber kauniyah adalah diperoleh dengan proses berpikir melalui akal pikiran. Sebagai kitab suci terakhir, Al-Quran bagaikan menuntut alam raya yang memuat segala disiplin ilmu. Al-Quran merupakan karya Allah SWT yang agung dan bacaan mulia, serta dapat dituntut kebenarannya oleh siapapun saja, sekalipun akan menghadapi tantangan kemajuan ilmu pengetahuan yang semakin canggih. Ayat yang menjelaskan Al-Quran sebagai sumber ilmu artinya Alif Lam Ra. Ini adalah kitab yang kami turunkan kepadamu supaya kamu mengeluarkan manusia dari gelap gulita kepada cahaya terang benderang dengan izin Tuhan mereka, yaitu menuju jalan Tuhan yang maha perkasa lagi maha terpuji. Quran Surat Ibrahim. Artinya, barang siapa yang mengingatkan kehidupan dunia, maka ia harus memiliki ilmu, dan barang siapa yang menggunakan kehidupan akhirat, maka itu pun harus dengan ilmu, dan barang siapa yang menginginkan keduanya, maka itulah harus dengan ilmu. Hadis riwayat Ibrahim. Sebagaimana sabda Rasul, jika anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalnya, kecuali 3 hal, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, anak yang soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya ilmu pengetahuan sebagai investasi masa depan. Hadis ini juga menyiratkan perintah untuk memanfaatkan ilmu yang kita miliki, tak hanya sekedar mengetahuinya suatu ilmu, tetapi perlu pengalaman dalam kehidupan, keutamaan dengan
Keutamaan orang berilmu ada 6. 1. Menyadari keesaan Allah. Quran surat 35 ayat 28. Yang kedua, dimuliakan oleh Allah. Quran surat 58 dan ayat 11. Yang ketiga, berguna bagi kehidupan dunia. Yang keempat, diterima amal ibadahnya. Kelima, memperbaiki diri dan mendekatkan diri kepada Allah, memperbaiki kualitas hidup. Tugas orang yang beriman. Pemanfaatan dan pelestarian lingkungan, kemaslahatan umat melalui iptek, berbagi ilmu dengan orang lain, hamba kepada Allah. Kewajiban menuntut ilmu secara bersirat dalam Wahyu pertama, Quran surat Al-Alaq ayat 1-5. 1. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. 2. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. 3. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha pemurah. 4. Yang mengajar manusia dengan perantara kalam. 5. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahui. Menuntut ilmu itu wajib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, menuntut ilmu merupakan kewajiban atas setiap muslim, laki-laki maupun perempuan. Disebutkan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih Ibnu Majah. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina, karena sesungguhnya menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Sesungguhnya para malaikat meletakkan sayap-sayap mereka pada penuntut ilmu karena ridho terhadap ilmu yang dituntutnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, pekerjaan menuntut ilmu merupakan ibadah orang yang menuntut ilmu, akan diberikan pahala yang sangat besar dan dimudahkan baginya jalan menuju surga. Albert Einstein pernah berkata, agama tanpa ilmu adalah pincang, dan ilmu tanpa agama adalah buta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah pemaparan materi kepada Bunda Sri Abdi Utami. Saya ucapkan banyak terima kasih. Kita masuk acara yang berikut, yaitu pada sesi tanya jawab. Dan saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin bertanya. Terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang diberikan bertanya kepada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kristianingrum Matahar. Saya akan bertanya dengan pertanyaan pertama, apakah kontribusi pandangan Islam tentang alam terhadap ilmu pengetahuan? Yang kedua, bagaimanakah pandangan agama Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini? Dan yang ketiga, bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan dan sains dalam kehidupan sehari-hari? Terima kasih, itulah pertanyaan saya. Selanjutnya saya serahkan ke moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi pertanyaan dari Bunda Kristianingrum. Kepada Bunda saya ucapkan terima kasih. Dan saya persilahkan kepada teman-teman, mungkin ada yang ingin menjawab pertanyaan dari Bunda Kristianingrum. Saya persilahkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator kepada saya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan yang diajukan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marlina Muhammad Dawam. Dan saya akan menjawab pertanyaan dari yang pertama, yaitu apa kontribusi pandangan Islam tentang alam terhadap ilmu pengetahuan? Jawaban saya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan alam semesta agar manusia dapat mengerti dan mempelajari apa yang telah diciptakan oleh Allah, dan tidak hanya beribadah kepadanya, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyuruh hambanya untuk menimba ilmu, yang mana mengajar ilmu adalah bagian dari ibadah. Dan pertanyaan yang kedua adalah, bagaimana pandangan agama Islam terhadap perkembangan ilmu pengetahuan di zaman modern ini? Iptek adalah keilmuan yang tinggi yang dimiliki oleh seseorang dan mampu menjadi alat untuk menyelesaikan masalah,
menjadi suatu hal yang tidak bisa ditinggalkan. Hal tersebut ditinggalkan oleh seseorang karena sangat penting. Hal tersebut sering disebutkan dalam Al-Quran. Artinya, Islam sangat menganjurkan pengembangan iptek. Imbuhannya 12 Mei 2023. Kemudian, pertanyaan yang ketiga, bagaimana Islam menempatkan ilmu pengetahuan dan sains dalam kehidupan sehari-hari? Pandangan Islam terhadap sains adalah positif. Artinya, Islam mewajibkan untuk selalu mengembangkan ilmu pengetahuan. Firman Allah yang pertama diturunkan telah menjadi bukti nyata terhadap kewajiban umat Islam tersebut. Barangkali demikian jawaban yang saya berikan kepada pertanyaan rekan saya tadi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih saya ucapkan kepada Bunda Marlina Dawam yang telah menjawab pertanyaan dari Bunda Kristianingrum. Semoga apa yang disampaikan oleh Bunda Marlina dapat dipahami. Dan kita masuk acara selanjutnya, yaitu penutup. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami, dan saya selaku moderator mewakili kelompok memohon maaf jika ada salah-salah kata dan segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.